Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anandaku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah di kelas 2 dan masuk ke bab 3 atau ulangan telu. Nah, kita di bahasa Jawa kali ini akan belajar materi padinanku. Padinanku adalah kegiatan sehari-hariku. Untuk itu, tetap semangat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan dan menjaga kesehatan ya. Simak terus videonya. Nah, tujuan pembelajaran kita yakni nanti anak-anak diharapkan dapat menjelaskan arti kata sulit yang terdapat dalam teks laporan sederhana. Yang kedua, menjelaskan isi teks laporan sederhana. Ketiga, menyusun teks laporan sederhana dan menceritakan kembali secara singkat apa itu teks laporan sederhana. Nah, di sini Bu Rima akan membacakan menggunakan bahasa Jawa. Nanti insya Allah akan ada translate-nya ke bahasa Indonesia ya. Jadi perhatikan terus ya. Teks laporan. Teks laporan yaiku teks kang duweni tujuan kanggo nyeritakake utawa aweh informasi marang wong liya. Teks laporan yaitu teks yang digunakan atau bertujuan untuk menceritakan atau memberikan informasi kepada orang lain. Teks laporan iku ono telu. Siji, samadya, sederhana, cerita pengalaman pribadi, lan laporan pengamatan. Jadi teks laporan itu ada 3 ya. Yang pertama teks laporan sederhana, yang kedua teks laporan cerita pengalaman pribadi, dan yang ketiga berbentuk teks laporan pengamatan. Nah, untuk yang akan kita pelajari, yang pertama adalah teks laporan sederhana dahulu. Ya, teks laporan samadya atau teks laporan sederhana, yakni berkaitan dengan babagan kewan, kedadian alam, gempa bumi utawa lindhu, tanah longsor, banjir, lan wit-witan. Teks laporan cerita pengalaman pribadi. Critakake kegiatan-kegiatan ing wayah prainan, kayata prainan ing omahe simbah utawa piknik ing sawijine panggonan. Teks laporan pengamatan yaiku teks laporan saka objek sing ditamatake, dideleng lan dirungokake kayata papan panggonan lan prastawa utawa kedadian alam. Jadi, teks laporan samadya atau teks laporan sederhana yaitu kita membuat teks laporan berupa tentang hewan-hewan atau hewan yang kita piara atau hewan-hewan di sekitar rumah kita gitu ya. Nah, kedadian alam atau kejadian alam seperti gempa bumi, terus tanah longsor dan banjir, atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Misalnya kita sedang merawat pohon cabai, tumbuhan cabai, atau kita sedang mengembangbiakkan tanaman atau bunga-bunga yang baru. Nah, selanjutnya ada teks laporan cerita pengalaman pribadi. Teks laporan cerita pengalaman pribadi ini menceritakan kegiatan-kegiatan kita ketika liburan. Misalnya kita pas liburan pergi ke rumahnya simbah, ke rumahnya nenek, atau ketika kita sedang berwisata di salah satu tempat wisata, misalnya di kebun binatang, di kolam renang, ataupun di tempat-tempat bersejarah seperti monumen
nasional itu ya. Nah, selanjutnya ada teks laporan pengamatan, itu maksudnya teks yang mengambil dari objek yang kita amati, dilihat dan didengarkan, seperti misalnya kita sedang mengamati tentang sekitar kita, misalnya kita di kamar kita, mungkin ada bantal, ada kasur, terus ada selimut, guling, jumlahnya guling ada berapa, bantalnya ada apa, mungkin ada lemari, dan juga ada gantungan baju. Nah, kalian bisa menceritakan detail yang ada di kamar kalian. Nah, anak-anak, dimiring nih nggih. Ciri-ciri teks laporan sederhana. Samudya. Siji, laporan ditulis adhedhasar fakta utawa adhedhasar kedadian kang nyata. Loro, ditulis kanthi jangkep saka awal nganti akhir. Telu, isine bisa narik kawigaten. Papat, ceritane samudya lan gampang dimengerti pemaca. Ciri-ciri teks laporan sederhana yang pertama yakni laporan tersebut ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan kejadian yang nyata. Yang kedua, ditulis lengkap ya dari awal sampai akhir kejadian. Mulai dari penyebabnya, mungkin ketika kita akan menulis tentang kejadian gempa, kita akan menulisnya mungkin penyebabnya, terus bagaimana kronologinya atau jalan ceritanya sampai dengan akhir dari ceritanya kita tulis semua ya. Nah, selanjutnya ada nomor 3, isine bisa narik kawigaten. Isinya itu harus menarik agar pembaca menjadi tertarik membacanya. Yang keempat, jadi ceritanya sederhana dan gampang dimengerti oleh pembaca. Jadi selain diambil dari fakta atau kejadian yang nyata, juga harus lengkap dari awal sampai akhir dan menarik, juga gampang dimengerti oleh pembaca. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita akan lanjut. Nah, supaya luwih mangerteni bab teks laporan, gatekno wacana ing ngisor iki kanthi premati. Kucingku. Jenengku Doni. Ing omah aku duwe kucing. Kucingku cacahe 5. Dak jenengi si Loreng, si Gembul, si Comel, si Meli lan si Totol. Si Loreng duweni wulu wernane soklat putih. Si Gembul duweni awak lemu. Si Comel kucing kesayanganku dheweke duweni wulu kang alus wernane putih kabeh. Si Meli lan si Totol kuwi duweni wulu soklat kabeh. Kucingku saben dina tak pakani gereh utawa iwak asin. Awake katon lemu-lemu. Meong meong meong. Saben mulih sekolah kabeh padha nyedhaki aku. Nah, ini adalah contoh teks laporan sederhana babagan kewan. Contoh teks sederhana babagan perihal hewan. Nah, dari cerita ini adalah cerita singkat tentang Doni. Dia mempunyai 5 ekor kucing dan dia memberikan ciri-ciri dari kucing-kucing yang dimilikinya dan apa yang dilakukannya terhadap kucingnya. Nah, anak-anak, tugas basa Jawa yaiku 1. Wacan kucingku ubahan menyang bahasa Indonesia. Jadi di LKS itu ada bacaan tentang kucingku. Nah, tugas kalian adalah merubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Jika kalian belum tahu artinya,
Nanti bisa ditanyakan kepada ayah atau bunda ya. Yang kedua, sing keloro woconen wacan demam berdarah banjur garapen pitakon-pitakon ing ngisore. Artinya, maksudnya bacaan tentang demam berdarah sampingnya kucingku tadi itu dibaca, setelah itu kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Terima kasih. Cukup semanten anggen kula matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.